ada kawan yang hitung itu dalam satu batang buah naga, dalam satu rumpun itu sampai ada 130 sampai 135 calon bunga. Saya dulu memang saya bekerja di tambang minyak ya, dan itu pun kurang lebih sudah keliling Indonesia lah. Keputusan untuk berhenti, keputusan untuk resign dari perusahaan itu memang perlu pemikiran yang sangat-sangat jeli. Adalah 1-2 orang yang akrab dengan saya, dia bilang, nggak sayang dah dengan gaji segini kamu pulang jadi petani. Ya itu sudah saya pikirkan jauh-jauh, jadi saya sudah pikirkan matang-matang. Berubah jadi petani itu memang benar-benar harus jadi pemikiran yang sangat-sangat jeli. Ya alhamdulillah, anak, istri semua mendukung ya keputusan saya untuk jadi petani dan ngurus bisnis di rumah. Lampu ini lain daripada yang lain. Saya cari aman. Kelebihan di situ juga dari lumen itu dari kehangatan yang ada di lahan. Nah terus yang ketiga tentang pulsa, lebih ngirit antara 50 ribuan, berarti kan lebih ekonomis. Kita masang dengan biaya 5 juta dan panenan yang pertama itu menghasilkan lebih dari 5 juta, kan berarti modal sudah kembali, untungnya sudah ada, kan gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Nur Hanafi, bertempat tinggal di Dusun Rejo Agung, RT 9 RW 1, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Dan saya sendiri kebetulan juga jadi ketua kelompok tani Guyub Rukun dan penggepul buah naga di sini, pengirim juga dari sini ke Kramat Jati. Namanya di sini SF Buah Naga, Kecamatan Pesanggaran, yang menurut saya sangat bagus sekali sih, apalagi untuk pertanian ya. Pertanian kalau di sini memang terkenalnya di buah naga. Mungkin 98% ini Kecamatan Pesanggaran sudah beralih dari sawah itu, tanaman pangan itu sudah beralih ke buah naga. Saya dulu memang saya bekerja di tambang minyak ya, dan itu pun sudah kurang lebih sudah keliling Indonesia lah. Keputusan untuk berhenti, keputusan untuk resign dari perusahaan itu memang perlu pemikiran yang sangat-sangat jeli. Karena apa? Biasanya kita orang bergaji ya, intinya orang bergaji tiap bulan dapat, terus nggak dapat. Intinya itu kan benar-benar mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi ekonomi lah sebenarnya. Dan itu pun keputusan itu didukung sama keluarga, didukung sama istri. Ya intinya menurut pribadi saya harus benar-benar konsentrasi bisnis di rumah, jadi petani lah intinya, sama ngurus keluarga. Jadi intinya bisa kumpul keluarga lah intinya. Jadi bikin perasaan bisa dibilang adem ayem. Dari teman-teman saya bekerja itu adalah 1-2 orang yang akrab dengan saya, dia bilang, nggak sayang dah dengan gaji segini kamu pulang jadi petani. Ya itu sudah saya pikirkan jauh-jauh, jadi saya sudah pikirkan matang-matang. Saya jadi berhenti dari tambang minyak yang intinya terus berubah jadi petani itu memang benar-benar harus jadi pemikiran yang sangat-sangat jeli. Ya alhamdulillah, anak, istri semua mendukung ya keputusan saya untuk jadi petani dan ngurus bisnis di rumah. Kalau kita bertani di buah naga itu kan benar-benar gimana ya, penghasilannya kalau dipikir-pikir lebih dari yang lain, karena di buah naga ini bisa kita setel untuk panen berapa kali. Kalau istilahnya kita ngikutin musim aja ya berarti kita nggak masang lampu. Tapi kalau istilahnya kita mau penghasilan lebih ya memang kita harus berkorban untuk modal pemasangan lampu. Dan itu pun ya alhamdulillah penghasilan dari buah naga ini benar-benar bisa dirasakan dalam keluarga. Awal saya nanam buah naga itu di tahun 2010 ya kira-kira. Satu keluarga besar itu nanam buah naga dan saya ingin, karena dengar harganya yang benar-benar waktu itu fantastis. Kisaran antara 25 ke atas lah waktu itu dalam satu kilonya. Terus saya nekat rembukan sama istri, nanamlah. Waktu itu masih satu batang 20 cm itu harganya 10.000 waktu itu. Saya tetap nanam karena
ingin ke tanaman buah naga waktu itu. Nah, terus sudah melampaui dalam 1 tahun buah naga itu sudah berproduksi. Panenan pertama saya masih bisa jual waktu itu, masih diambil sama yang pengepulnya. Nah, terus tanaman yang panenan yang kedua itu sempat nggak terbeli. Saya sempat berpikir, waduh ini tanaman sudah berproduksi tapi kita jual buah pun nggak bisa. Jadi intinya saya berpikir boleh sama istri, jadi sudah mau saya tebang itu, mau saya tebang, sama saya hancurkan, saya mau pindah lagi ke jagung atau padi atau istilahnya tanaman-tanaman pangan yang lain. Nah, terus berawal dari situlah ada satu pengirim itu yang ngasih informasi. Nah, waktu itu gini Mas, buah naga sampean jangan dipotong, nanti biar saya ngambilin, saya kirim ke Jakarta. Nah, awal dari situ diajarin lah kita ini untuk jadi pengepul waktu itu. Jadi awalnya ya buah naga saya sendiri. Begitu tahu punya saya sudah bisa berangkatkan ke Jakarta di tahun, intinya tahun antara 2012-an, itu ada petani-petani lain sudah tahu bahwa kita ini jadi pengepul dan ada yang ngambil. Jadi tenanglah waktu itu. Jadi gak jadi naga ini saya bongkar. Berawal dari situ kita jadi penimbang waktu itu. Nah, terus petani-petani yang lain dari daerah sini ada yang setor ke kita. Jadi berlanjut sampai sekarang. Kalau gagal itu pernah, cuma bukan gagal dari kita macam ketipu di pasar itu enggak. Gagalnya pengiriman itu karena memang dari buah itu sendiri. Jadi buah naga itu kalau memang kita panennya pagi terus pas musim hujan itu sangat riskan sekali. Nah, terus jalan satu-satunya waktu itu kalau memang kita pas panen atau petani yang panen pagi itu hujan, di waktu hujan, nyampe rumah, nyampe gudang saya ini, saya cuci waktu itu. Saya cuci, terus saya belikan blower, saya kipas sampai kering baru kita peti. Ya alhamdulillah sampai sekarang itulah yang kita lakukan kalau buah kena hujan biar nggak rusak di pasar. Peran istri sama keluarga, istri, anak itu sangat besar sekali. Kita sama-sama sadar, kita sama-sama melakukan bisnis di rumah, terus kita bagi dari dari pekerjaan. Kalau pengiriman kita ngirim dari sini ke Jakarta itu semua yang ngurusin istri. Saya intinya mau ngurusin yang di lahan. Saya masang lampu LED DC ini berawal dari cerita teman. Selama ini kan saya masih pakai lampu LED yang AC, yang ada strumnya yang ada di lokasi. Terus diceritain, oh ya Mas, ini tempat saya nih saya pakai lampu LED DC Bang. Dan hasilnya dari bunga itu bener-bener banyak sekali. Nah, terus saya cerita ke istri, ini ada lampu baru. Terus saya coba 16 hektar atas 135 titik, dan itu satu titiknya kena biaya 35.000. Dan perkiraan habisnya naik turunnya 5 juta lah dalam satu pemasangan. Nah, terus saya coba nyalakan, terus di 20 hari itu bener-bener kelihatan. Jadi begitu dimatikan, ada jeda 3 hari itu muncul tahun buah, akhirnya bunga yang kecil-kecil itu bener-bener banyak sekali. Ada kawan yang hitung itu dalam satu batang buah naga, dalam satu rumpun itu sampai ada 130 sampai 135 calon bunga. Nah, terus yang kedua, lampu ini lain daripada yang lain. Jadi lampu ini mengapa kok saya mau dengan biaya segitu? Itu kelebihannya satu, saya cari aman. Amannya dari mana? Dari yang keluar dari DC itu. Jadi kalau tabel di lahan ini nggak tertutup, itu nggak nyetrum sama sekali. Nah, kelebihannya di situ. Saya dikasih tahu, diajarin masalah lumen. Saya download lumen itu dari Play Store. Nah, terus sudah dapat, kita bandingkan antara LED biasa yang strumnya masih AC, yang ada strumnya itu, sama LED DC yang saya pasang. Yang LED AC yang lampu biasa itu saya ukur tuh antara 150 sampai 200 lumennya. Nah, terus saya bandingkan dengan punya saya. Begitu saya dekatkan aplikasi lumen itu yang di HP
itu muncul antara 600 sampai 650 lumennya. Nah, berarti kelebihan di situ juga dari lumennya itu dari kehangatan yang ada di lahan. Yang ketiga tentang pulsa. Ini hubungannya dengan ekonomi kan istilahnya gitu. Lebih ngirit antara 50 ribuan, berarti kan lebih ekonomis. Kelebihan dari LED DC ini sendiri, kita pasang di 15 watt. Nah, terus kita bisa adjust ini lampu ini. Kita bisa turunkan dari 10 watt, kita keluarkan 10 watt bisa, atau kita set di 13 watt bisa, kita set di pol 15 watt lebih bisa lagi. Jadi kalau kita mau merubah itu, kita lihat suhu hari-hari di lokasi. Kelebihan yang saya cari di lampu LED DC ini, aman dan safety-nya kita di lokasi, karena waktu kita ngawinkan hujan terus apa itu, kita takut kesetrum. Jadi kalau tempat saya ini lebih amannya di situ, lebih safety di LED di sini. Dari panenan pertama yang saya rasakan itu sudah kembali modal. Jadi waktu itu kita masang dengan biaya 5 juta, dan panenan yang pertama itu menghasilkan lebih dari 5 juta, kan berarti modal sudah kembali, untungnya sudah ada, kan gitu. Kalau memang saya masang dengan biaya segini, satu panenan sudah kembali. Jadi intinya kan nggak ada kerugian di situ. Pengoperasiannya yang pasangan pertama itu kita pasang wifi di lokasi, nanti pengoperasiannya sudah dari HP. Jadi kalau kita mau nyalakan sewaktu-waktu, tinggal buka aplikasi yang di HP. Kita nyalakan, matikan, mau istilahnya mau nyalakan jam berapa, matikan jam berapa, sudah kita ambil dari rumah sudah bisa. Yang pasang pakai aplikasi ini lebih maksimal, maksudnya lebih nggak khawatir lagi karena sudah bisa diambil dari rumah. Kalau memang kita sudah berpergian jauh, mau keluar kota, terus pas lampu ini pas harinya pas hidupin, ya kita tinggal setel aja dari jauh, nggak masalah. Apalagi kalau sudah dipasang CCTV atau istilahnya lebih lengkap lagi nanti kalau dipasang sensornya untuk cuaca, untuk suhu di lokasi, ya lebih enak lagi kalau memang kita lengkapin pakai itu semua nanti. Kebiasaan waktu saya kerja di tambangnya dulu, yang saya bawa ke pertanian banyak sekali. Ya dulu kan selama saya kerja di perusahaan, saya di training masalah safety, dan safety itu kalau menurut sebagian orang itu nggak nyaman. Yang saya tahu, petani itu kan sebenarnya orang yang resikonya paling besar di pertanian itu, karena petani itu tiap hari yang dipegang atau yang dilakukan itu bersentuhan dengan bahan kimia. Tentang insek itu kan kimia semua, insek, terus apa itu fungisida, obat rumput, itu semua racun. Itu kan kita terpapar terus. Nah, terus kalau di kelompok tani saya kan sering saya masukin itu saya masukkan himbauan atau peringatan lah, memperingatkan kawan-kawan kalau kita ini tiap hari kan pegang kimia. Alangkah baiknya gimana kalau kita pakai kacamata, pakai masker, karena kalau paparan bahan kimia itu 10-15 tahun ke depan itu kemungkinan terasa. Kadang-kala napasnya berat, atau kadang-kala ya itulah kemungkinan paparan dari bahan kimia yang tiap hari terpapar dari badan, tangan, atau mata, hidung, kadang-kala terhirup macam itu. Nah, kalau masalah petani musiman dan petani yang lampuan itu memang sangat beda sekali, dan hubungannya sama ekonomi. Ayo ini gimana? Kalau memang petani yang musiman itu ya panennya waktu musim, hubungannya dari situ aja. Jadi kalau terus di istimewanya buah naga ini bisa kita setel. Kalau kita sudah pasang lampu itu bisa setel. Jadi mau panenannya itu di bulan berapa, terus mau panenannya itu berkelanjutan itu bisa kita setel. Jadi kalau kita mau seumpama 2 bulan ke depan kita mau ada panen, berarti sekarang harus mulai menyalakan. Intinya menyalakan pertama sampai panen itu perkiraan adalah 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Petani yang ikut musiman yang nggak pasang lampu itu ya mengandalkan waktu musim buah naga aja. Jadi intinya kalau nanti di musim buah naga itu harganya ya nggak lebih dari 10.000. Paling banter antara 7.000 sampai 5.000, bisa sampai juga 4.000.
Itu kalau musiman, kalau pas musim buah naga. Tapi kalau bagi petani yang pasang lampu, itu bisa kalau pas rezekinya bagus, bisa antara 20 atau 19 atau 17. Jadi intinya bisa mendongkrak harga kalau petani yang pasang lampu. Kalau pas tanam awal buah naga itu ada kesalahan fatal sebenarnya. Karena apa? Meremehkan cacar. Jadi intinya waktu dulu saya kerja kan kurang fokus di buah naga. Jadi kalau buah naga itu nggak bisa kita percaya ke orang kan gitu. Yang maksimal itu kita tangani sendiri, kita kawal. Kalau kita memang benar-benar dikawani sama orang atau dibantu sama orang, harus kita kawal. Ya itulah kelengan saya sendiri waktu itu, karena kalau kita ngeramein cacar ya buah naga itu bisa rusak. Dan cacar itu pun bisa kalau hujan macam ini bisa timbulnya ke buah pengaruhnya. Itulah kesalahan fatal dari petani buah naga ya, termasuk saya kurang fokus macam-macam itu. Kalau kita fokus ya tetap buah naga itu tetap bagus. Artis sukses itu menurut sebagian orang itu duit banyak bisa beli ini bisa beli itu sukses kalau menurut nenek. Tapi ya nggak begitu juga sih. Kalau memang orang sukses duit banyak tapi di keluarganya nggak bahagia, itu bukan sukses namanya. Jadi intinya sukses itu sendiri ya kalau kita hidup ini berusaha dengan baik, berusaha dengan terus sukses itu dari hati, ayem, maksudnya itu ketenangan dalam keluarga, terus itu mendidik anak jadi anak penurut, terus nggak ngelawan. Jadi arti sukses sebenarnya adalah ketenangan dalam pribadi. Kalau di buah naga ini banyak anak-anak muda yang sudah terjun ke buah naga, karena buah naga ini kan menggiurkan. Jadi sudah banyak yang petani-petani milenial yang terjun ke buah naga ini, karena kalau dilihat dari penghasilan bukan kayak yang lain kan gitu. Nah, terus bagi anak-anak yang masih gengsi terjun ke buah naga, buanglah istilah pikiran macam itu, tirulah yang lain, ya kan. Kalau kita di buah naga ini terjun di buah naga dengan separuh-paruh, mending jangan. Kalau memang terjun ke buah naga, ya sekalian harus terjun 100%. Dan itu pun nanti lama-lama bisa merasakan nikmatnya lah dari petani buah naga. Itu aja ya bagi anak-anak muda, monggo kita tanam buah naga. Jadi intinya bisa berhasil dan bisa merasakan nikmat dari buah naga itu sendiri.